Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir S. Ingin mempresentasikan implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Konsep implementasi kebijakan Webster dalam Wahab tahun 2006. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam Kamus Besar Webster, to implement mengimplementasikan berarti to provide the most for sorting out, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan to give practical effect to, untuk menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu. Widodo pada tahun 2010 menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi pada suatu program dinyatakan berlalu atau dalam perumusan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan Edwards pada tahun 2011 mengajukan 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: pertama, komunikasi atau communication. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan atau policy makers kepada pelaksana kebijakan atau policy implementator. Widodo di tahun 2013. Nah, kedua sumber daya atau resource. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edwards 3 tahun 2011 mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan serta efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Yang ketiga, disposisi atau disposition. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki dari pelaksanaan kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang tetap digariskan. Sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, struktur birokrasi. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama, mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam pelaksanaan kebijakan, tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dalam fragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Agar dapat melakukan intervensi secara optimal, Sebatir dan Mas Mainan di tahun 2014 menyebutkan bahwa beberapa faktor perlu diperhatikan dalam implementasi, yakni antara lain: pertama, mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi. Yang kedua, menegaskan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, merancang struktur proses implementasi. Nah, adapun kegagalan implementasi disebabkan antara lain: pertama, kelompok sasaran target behavior tidak terlibat dalam implementasi program. Yang kedua, program yang diimplementasi tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, serta politik. Ketiga, adanya korupsi. Keempat, sumber daya manusia dan kapasitas rendah. Kelima, tidak adanya koordinasi dan monitoring. Nah, konsep ruang terbuka hijau atau RTH
adalah ruang terbuka hijau atau RTH merupakan salah satu ruang terbuka di suatu wilayah yang memiliki manfaat dan fungsi yang terkait erat dengan kelestarian dan keindahan dan lingkungan serta terkait dengan tingkat kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Hadi pada tahun 2012 mengatakan pada dasarnya ruang terbuka hijau merupakan ruang yang tidak terbangun yang memiliki kekuatan untuk membentuk karakter kota. Ruang terbuka hijau kota harus tetap dikembangkan demi menjaga kelangsungan hidup manusia di kota. Ruang terbuka open space adalah bagian dari ruang yang memiliki definisi sebagai wadah untuk menampung aktivitas tertentu dari masyarakat suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Hadi pada tahun 1982. Nah, teori lain menyebutkan bahwa ruang terbuka adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, area rekreasi kota dan jalur hijau. Nah, ini konsep Nirwono pada tahun 2013 sehingga komunikasi antara Frith dan publik tercipta secara langsung. Ruang terbuka hijau yang ideal menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 9 yaitu paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau sangat diperlukan dalam suatu wilayah, tidak saja memberikan fungsi fisik dan arsitektural, tetapi juga memberikan fungsi ekologis dan ekonomis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 2 dijelaskan bahwa pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Pertama, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan di perkotaan. Kedua, menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan di perkotaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Nah, ruang terbuka hijau akan memberikan berbagai manfaat dan fungsi tentunya bagi kelangsungan kehidupan serta keselarasan, keseimbangan lingkungan yang berada di dalamnya, baik berupa fungsi sosial, keindahan, ekonomi, fungsi ruang terbuka hijau, Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum tahun 2009. Nah, fungsi ekologis. Secara harfiah ekologis adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Ekologi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Jamal pada tahun 2014 juga mengemukakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup atau suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, di mana mereka hidup, bagaimana mereka hidup, dan mengapa mereka ada di situ. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Fungsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah sebagai berikut. Pertama, pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan. Kedua, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara. Ketiga, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati. Keempat, pengendali tata air dan sarana estetika kota. Fungsi sosial. Keberadaan ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, tempat berkumpul, sarana rekreasi, dan tempat ibadah pada waktu-waktu tertentu, dan dapat pula dijadikan tempat olahraga. Pada bentuk-bentuk lainnya, ruang terbuka hijau dapat bermanfaat sebagai pelengkap keindahan, sarana pengamanan, pengarah para pengguna jalan sebagai identitas suatu kota. Tersedianya kawasan hijau merupakan salah satu aspek yang penting dalam rangka pembangunan nilai-nilai sosial suatu kota yang nilai-nilai suatu kota. Nas dalam Rasmi pada tahun 2014. Adapun fungsi estetika, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman maupun makro, landscape kota secara keseluruhan misalnya. Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berkreasi secara aktif maupun pasif seperti bermain, berolahraga, atau kegiatan sosial lain, yang sekaligus menghasilkan keseimbangan kehidupan fisik dan psikis. Dapat tercipta suatu serasi dan keseimbangan antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur, jalan dengan perpohonan hutan kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan,
bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali. Direktur Jenderal Penataan Departemen Pekerjaan Umum tahun 2006. Selain dari fungsi yang tadi, ada juga fungsi ekonomi. Ruang terbuka hijau dapat memberikan fungsi secara ekonomi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa produk pertanian dihasilkan yang dapat langsung dijual. Secara tidak langsung misalnya pemanfaatan kawasan sebagai objek wisata masyarakat. Potensi sumber daya alam sebagai aset kota dapat dijadikan paket ekowisata, hutan kota sebagai hutan tropis, hutan mangrove, dan pemukiman masyarakat lokal tepi sungai sebagai waterfront culture tourism apabila kawasan tersebut dikelola dengan baik dan akan memberikan pendapat pada daerah. Nah, Spetkong pada tahun 2014. Nah, ada juga manfaat ruang terbuka hijau yaitu manfaat ruang terbuka hijau secara langsung dan tidak langsung sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis atau kondisi alami. Ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk faktor. Secara langsung, manfaat ruang terbuka hijau adalah berupa bahan-bahan yang untuk dijual dan kenyamanan fisik, sedangkan ruang terbuka hijau yang manfaatnya tidak langsung adalah bermanfaat dalam perlindungan tata air dan konservasi hayati untuk keanekaragaman hayati. Selain itu, ruang terbuka hijau dapat bermanfaat bagi kesehatan dan ameliorasi iklim. Sumber Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT/M tahun 2008. Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Manfaat ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah sebagai berikut. Poin A, sarana untuk mencerminkan identitas daerah. B, sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. C, sarana rekreasi, aktif dan pasif secara interaksi sosial. Poin D, meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Poin E, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah. F, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan yang lain. G, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat. H, memperbaiki iklim mikro, dan I, meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. Nah, itulah tadi presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.